Baik, kita lanjutkan ya. Kalau di video kemarin itu kita sudah berhasil untuk menampilkan data ya. Kalau di dalam CRUD itu urutannya adalah retrieve ya. Kenapa retrieve data dulu? Karena itu yang paling mudah ya. Karena yang kita lakukan biasanya kita kerjakan yang paling mudah terlebih dahulu. Misalkan di retrieve data, menampilkan data dulu. Kalau menampilkan data udah bisa, nanti kedepannya logiknya itu udah bener kok, lebih mudah gitu. Biasanya seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita akan coba meng-create ya, create data atau tambah data. Ini adalah bentuk tampilan yang sudah eh, sampai video yang kemarin udah dibuat. Sekarang lanjutannya untuk tambah data. Coba diklik di sini, tambah data not found ya. Nggak masalah, ini udah bener ya, stepnya udah betul ya. Jadi kita tinggal tambahkan tampilannya untuk tambah data ya. Oke, pertama sama seperti yang saya jelaskan di awal, untuk membuat satu aplikasi itu idealnya yang pola pikir kita adalah yang paling mudahnya dulu, dikerjakan itu apa ya. Jadi misalkan yang paling mudahnya itu adalah bikin tampilan. Yang penting tampilannya dulu benar, baru kita bisa melangkah ke step selanjutnya. Jadi nggak usah langsung ke codingannya, karena itu kan banyak sekali gitu. Mungkin bikin pusing, bikin bingung gitu. Tapi kita bisa pilah-pilah dari step yang paling mudah ya. Contohnya di sini belajar dari Hello World ya. Ketika kita bikin aplikasi, belajar satu aplikasi, belajar bahasa pemrograman, yang awal kita gunakan adalah, awal yang kita munculkan adalah Hello World ya. Jadi Hello World itu maksudnya apa di sini? Bahwa bisa muncul, bisa tampil gitu, bisa menampilkan sesuatu yang itu sudah sesuai dengan prosedurnya udah oke. Kemudian wadahnya udah ada, karena tampilan itu kan wadahnya gitu. Jadi kita bisa munculkan apapun yang sesuai keinginan kita di aplikasinya, tapi yang penting tampilannya udah bener dulu ya. Nah, contoh yang akan saya demokan sekarang, kita ingin nambah data nih. Di sini kan not found. Kita bikin tampilannya dulu di sini ya. Minimal ada hello world-nya dulu lah ya. Oke, caranya seperti apa? Eh, Nanti saya kasih bocorannya, tapi Anda bisa eh, stop terlebih dahulu, bisa dicoba-coba latihan dulu sebelum melangkah ke selanjutnya, karena akan saya kasih kodenya, tapi nggak ada salahnya kalau Anda coba dulu ya. Oke, langsung aja di sini bahwa di sini harus kas, kemudian tambah data gitu. Ingat, untuk pemrograman web ini salah satu yang harus kita perhatikan adalah link atau URL. Ya, jadi jangan hanya tampilannya di sini, tapi biasakan melihat yang bagian atasnya ini ya. Academic index.php arus kas / tambah, itu menandakan sesuatu, itu berarti sesuatu. Ini yang harus kalian latih, bahwa ini maksudnya itu apa sih ya, karena ini pasti akan nanti berguna ketika melangkah ke materi-materi berikutnya. Jadi link benar-benar diperhatikan. Oke, kita baca linknya. Index.php, kemudian arus kas itu nama kelasnya. Nanti dia akan memanggil function namanya tambah ya. Kita cek sekarang di codingannya ada atau enggak di sini ya. Kita buka dulu kelasnya, namanya arus kas di sini.
Oke, sini arus kas ya, berarti nama kelasnya adalah arus kas. Berarti kita bikin baru, tapi digabung juga saya rasa nggak masalah ya, digabung dengan kelas yang namanya kas saja, mungkin lebih baik kayak gitu. Oke, kita edit dulu berarti yang view-nya ya, nanti biar pakai yang kas. Oke, masuk ke view, berarti kas view ya. Bukan di index ya, gitu benar. Oke, diedit di sininya karena kita ingin gunakan satu kelas. Di sini kan harus kelas itu berarti asumsinya adalah kita gunakan kelas yang berbeda. Tapi buat belajar kita ingin gunakan satu aja nih ya, satu kelas saja. Nah di sini ya, kelas tambah. Oke, ini diedit aja supaya kita bisa jadikan satu kelas. Nah kalau udah seperti ini, nanti kita tinggal edit di kelas namanya kas ya, edit di kelas kas. Kalau tadi kan arus kasnya udah kita ganti dengan kas, jadi langsung aja di sini dibuat public function tambah. Oke, kemudian di copy aja di sini. Pertama bikin hello world dulu aja ya. Yang penting tampilannya betul. Ini view-nya, folder di view. Misalkan di sini adalah tambah nih. Oke. Data kita isi dengan array. Copy aja di sini ya, tes gitu. Ya, diganti hello world, diganti dengan apa juga boleh, nggak ada masalah ya. Jadi nanti masuk ke tambah, jadi bikin file baru namanya tambah.php di view ya. Di view arus kas, kemudian bikin namanya tambah.php. Oke, di sini nanti bisa siapkan basic HTML atau yang simple aja. Langsung kita ingin munculkan PHP-nya dulu. Echo tadi, ketika view itu nanti bungkusnya dibuka karena tadi kan ada kita bikin variabel namanya test gitu ya. Nah nanti ketika view maka data ini akan hilang, jadi diambil aja isinya, itu nanti akan jadi variabel baru namanya test. Nah seperti itu kan. Oke. Nah ini mau pakai, kalau mau digabungkan dengan tag HTML itu gunakan kutip dan juga titik. Misalkan di sini mau pakai H1 gitu misalkan ya, H1 heading ya. Jadi menyisipkan tag HTML ke dalam PHP, gunakan kutip, buka tutup ya seperti biasa. Kemudian tambahkan titik untuk menggabungkan dengan kode-kode PHP-nya. Satu. Ini kasih spasi juga boleh, biar nggak ada masalah kalau seperti ini kan lebih enak dilihat ya. Oke, ya di refresh halamannya. Oke, udah muncul ya hello world gitu. Jadi ingat untuk membuat tampilannya, pertama di MVC pattern itu ya kita bikin wadahnya dulu, minimal wadahnya dulu udah jadi karena itu yang paling mudah. Wadah udah jadi, konfigurasinya di mana aja. Yang perlu diperhatikan adalah di folder controller, yang kedua di folder view gitu ya.
tinggal diperhatikan nanti di controllernya dia memanggil folder apa gitu di view-nya. Tadi kan contohnya ada arus kas slash view seperti itu. Ya, maka bikin folder arus kas, kita lakukan editing di dalamnya. Oke, udah muncul hello world di sini. Kemudian kita bisa siapkan untuk tambah datanya, ya. Ada cukup banyak kodenya di sini. Nanti Anda bisa copy. Nanti akan saya siapkan di blog saya untuk kodenya ada di situ semua. Jadi tinggal dipelajari, copy. Setelah itu bisa Anda lakukan modifikasi, ya. Jadi sama ya seperti yang kemarin-kemarin. Jadi prinsipnya itu ATM gitu, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Ya, sambil kita latih logik pemrogramannya seperti apa. Oke, untuk form tambah kita bikin formnya dulu, ya. Di view dulu, karena seperti tadi minimal view-nya udah benar dulu, ya. Di sini udah saya siapkan. Oke, yang kodenya saya switch dulu. Oke, karena ini contoh ya, ini saya hapus saja. Oke. Nah, sini ada form tambah ya, form data kas masuk ya. Kemudian echo form open harus kas tambah. Ini tadi kita gunakan kas ya, kas slash tambah ya. Kemudian nama, input nama, kemudian disesuaikan dengan database-nya ya. Jadi kan di database-nya itu strukturnya kan ada nama, name, angkatan, jurusan, kemudian pembayaran, kemudian jenis pembayaran, seperti itu. Ya. Kemudian batal, ini diubah aja kas, kemudian kalau batal dia kembali ke halaman awal ya. Oke, ini HTML biasa ya. Untuk bikin form tentunya udah dipelajari kemarin ya di video sebelumnya untuk cara membuat form itu ya seperti apa. Itu ada di Weekly Schools, itu bisa kalian cek sendiri. Ya, kemudian kita gunakan tabel di sini pakai TD supaya lebih rapi. Ya, ada dua kolom ya. Pertama untuk inputannya apa, kolom kedua untuk input value-nya ya. Kolom pertama untuk label, kolom kedua untuk input value-nya. Oke, ini kita jalankan, saya tunjukkan hasilnya. Oke, capture dulu untuk grupnya. Oke, ya, ada error di sini. Ya. Oke, di sini ada error form validation error. Itu karena ada kelas yang harus ditambahkan ya. Berarti kalau nggak salah sih ada library-nya yang belum di load. Karena itu nanti
kelas untuk validasi. Biasanya kalau misalkan data kosong atau misalkan ada yang karakternya tidak sesuai, itu bisa kita cek dengan form validation. Itu sebenarnya masuk ke dalam fitur security ya. Jadi komplit kita belajar juga, nanti ada tentang security-nya juga dibahas. Oke, saya coba cek di config-nya dulu. Oke, form ya. Helpernya ditambahkan form kalau errornya seperti ini ya. Saya tunjukkan di kodenya. Oke. Autoload helper cuma ada URL, ini tambahkan di sini form helper ya. Jadi ya benar ya. Kemarin kelupaan situ ya, untuk dimasukkan. Oke, ya errornya hilang karena itu dia ada form validation atau helper bawaannya kode igniter, salah satu fitur di security juga yang kita belum aktifkan di situ. Cara aktifkannya mudah sekali, tadi ya ditambahkan form, diedit di bagian autoload ya, autoload form. Oke, nama, NIM, angkatan, jurusan, pembayaran, jenis, waktu itu kita pakai timestamp fungsi di PHP. Jadi sekarang waktu simpannya jam berapa, jam, tanggal. Nanti ketika simpan akan langsung masuk ke database ya. Kita cek dulu di sini kalau misalkan batal ya. Nah, ini perbesar. Batal, kembali ke sini. Oke, sudah betul. Tambah, masuk ke sini. Oke, udah betul ya. Secara alur udah oke. Sekarang simpan, di tes simpan harusnya error gitu. Jadi kadang kita suka prediksi ini kalau dijalankan error, mestinya error karena belum ada. Tapi nggak masalah, itu udah ketebak ya. Langkah selanjutnya itu apa? Ya. Oke. Nggak ada error. Berarti masih, tapi nggak ada masalah di sini ya. Karena actionnya udah ketika diklik nanti actionnya apa di sini. Karena method post ya. Oke, jadi kita langsung handle di controllernya ya. Pertama, pastikan bahwa ini datanya bisa masuk dulu semuanya, jadi nggak akan langsung masuk ke database, tapi minimal Anda sudah tahu ini datanya larinya kemana gitu. Memang kalau masih awam sih harus dipelajari dulu ya, strukturnya seperti apa. Makanya ini kita belajar pelan-pelan dulu aja, nggak saya langsung kasih kodenya semua gitu, nggak, tapi lebih kepada kita yang penting pola pikirnya, mindsetnya benar dulu bahwa data itu mengalir ya, mengalirnya betul kemana, karena kalau datanya mengalirnya kemana udah ketahuan, alurnya udah ketahuan, itu kita bisa tangkap di manapun, itu kita bisa keluarkan gitu. Oke, kas tambah ya di sini ya. Public function tambah. Oke, yang atasnya di sini. Oke.
Kita tambahkan if ya. Jadi jika algoritmanya seperti ini, jika button tambah diklik, maka cek dulu validationnya ya. Kalau sukses maka oke, kalau enggak maka kembali lagi ke awal ya. If ini saya bikin tanpa validation dulu ya. Jadi form validation nanti aja dulu ya. Karena itu nanti berkaitan dengan model. Yang penting datanya bisa muncul dulu ya. Jadi caranya if this ini bawaannya dari coordinator untuk menangkap inputan. Kalau di PHP itu biasanya langsung pakai underscore post ya, underscore post atau $_get. Kalau di coordinator lebih mudah karena langsung aja panggil post kemudian submit. If this input post submit, kalau misalkan ada post submit di situ, jadi tombol submit itu diklik ya, karena ketika diklik itu kan kalau di HTTP itu ada post ya, post data ya. Maka ini saya komen dulu biar nanti langsung muncul ya. Kita munculkan variabel-variabelnya. Nah, oke, kita masukkan dalam array. Nama, name, angkatan, jurusan, jadi ditangkap dulu satu persatu. Jadi setiap form tadi, inputan itu, kita bisa tangkap datanya satu persatu, memang harus ditangkap ya. Jadi berdasarkan name. Oke, saya ubah dulu. Ya, gitu ya. If this input post submit, jika tombol submit itu diklik, maka akan ada post gitu, HTTP post ya. Atau cara mudahnya adalah kalau button itu diklik, maka kita tangkap satu persatu nih, input postnya apa, ada nama, name, dan sebagainya. Itu ditangkap dari view di sini, index ya. Tambah .php name ya, nama, input name, angkatan, jurusan, itu sama persis dengan apa yang ada di sini. Oke, baru kita bisa munculkan ya. Ini harusnya nanti akan muncul ya, pakai vardam ya. Jadi vardam itu boleh vardam, boleh printr ya, untuk munculkan data dari satu variabel ya. Ingat prinsipnya adalah ini harus benar dulu, karena ini kan satu yang simpel ya, mungkin satu hal yang baru bagi Anda yang baru belajar. Pertama, input, output dilakukan yang paling simpel aja dulu ya. Contohnya seperti ini, diklik muncul, udah, yang penting itu aja dulu, baru kita bisa melangkah ke nanti insert ke database-nya ya. Vardam data, nanti ketika ini diklik, karena ini masih dalam satu if ya, jika ini terpenuhi maka langsung vardam data ya, else jika tidak, munculkan aja echo data kosong gitu. Nah, kita tes dulu sekarang. Oke, form tambahnya kita isi ya, asal aja nggak apa-apa.
Oke, simpan. Nah, ini yang saya bilang tadi, datanya muncul dalam bentuk array, berarti ini udah benar ya. Anda bisa mulai logikanya jalan ya, bahwa oh ini datanya udah berhasil kita tangkap nih. Nanti data ini akan langsung di insert ke database nya. Oke, kita langsung bikin insertnya sekarang. Berarti nanti akan ada beberapa modifikasi ya. Oke, yang itu dihapus terlebih dahulu. Kalau kita pakai form validation ya, itu harus dipakai. Nanti sekalian belajar form validation gitu ya. Oke, ini lebih sedikit ya. Oke, ini if-nya ini if-nya ini, kemudian oke, ini untuk form tambah ya. Save, kemudian oke, saya salah kasih. Nah, ya ini ya. Oke, if this input post submit ya. Kalau sudah di submit, kemudian form validation cek dulu. Kalau form validationnya save udah sukses, berhasil ya. Kalau returnnya true, berarti oke, datanya valid, maka class model save ya, langsung panggil save. Di sini kita manggil class model ya, berarti langsung diedit di modelnya aja ya. Berarti kita langsung model validation save ya, berarti class model ada save di sini. Class model bikin yang namanya save, dia harus return true. Oke, tadi yang post ya, gitu. Kalau save ini berhasil, maka dia akan save gitu. Dan juga untuk validationnya nah ini yang dicek nih, true atau false-nya. This load library form validation, kemudian if mode sama dengan save, kalau dia menyimpannya save. Class validation save ya, untuk menyimpan data ada parameter di sini save, kita set parameternya di sini sebagai save. Maka di sini tergantung modenya apa. Jika modenya save, maka form validation-nya seperti ini ya. Nanti kita bisa bikin beberapa mode dalam satu function ini, terutama untuk edit dan delete-nya. Oke, nah nanti jeda form validation kemudian run ya. Dia menjalankan apa yang disimpan di sini. Kalau misalkan run ini semuanya oke, maka kembali hasilnya true, dia akan men-save. Kalau salah maka akan muncul errornya apa. Di sini sudah saya set input nama required harus di input, kemudian max length panjangnya berapa, maksimal 50. Ini ada di dokumentasinya kode igniter, nanti bisa dicari aja beberapa set parameter ya, misalkan required, kemudian panjangnya berapa, kemudian kalau email itu harus
valid dan sebagainya, itu ada banyak sekali ya. Ini yang versi simpelnya. Oke, kemudian jadi dicek dulu di sini. Kalau ini belum lolos, kalau masih false dia akan kembali. Tapi kalau sudah true, maka akan menjalankan di sini. Ya. Nama semuanya input post, input nama yang tadi ya, digabungkan dalam satu array namanya data. Kemudian this db insert arus kas data yang ada di sini masuk ke tabel langsung arus kas. Perintahnya apa? Insert ya. Lebih simpel ya daripada PHP biasa itu, lebih simpel di kode limiter ini. Oke, kalau udah dijalankan lagi tambahnya ya. Kalau misalkan ada error, misalnya nih ada error contoh ya. Jadi kalau error jangan takut, tapi dibaca ya errornya apa, kemudian dicek. Coba dibenahi gitu ya. Oke, ada error. Ini contoh ada error di sini. Syntax error unexpected. Ini ya, kurung tutup ya. Di kas.php line 36 dikasih tahu. Kita cek aja di sini. Kas.php line 36. Oh, tadi kayaknya ada yang lebih ya. Oke, jadi di unexpected, jadi kelebihan kurungnya. Caranya gimana? Hapus saja. Oh ya, ada yang lupa tadi. View-nya ya, karena hilang. Oke, ini view-nya diedit dulu. Nah, ini dimunculkan. Nah, oke, ada lagi error di kas.php line 29 ya. Tuh, unexpected data ya. Yang tadi sih kita ngetes, berarti dihapus dulu aja yang tadi kita tesnya. Ini dihapus, komen, kemudian di view oke, itu coba kita hapus saja. Oh ya, ini salah kurung ya. Ini harusnya di sini. Ini ke sini, kemudian ini masuk ke sini. Oke. Nah, oke. Kemudian kita cek dulu, simpan form validation-nya. Nah, udah muncul ya. Navy required karena kita udah set form validation bahwa ini tidak boleh kosong, ini tidak boleh kosong, angkatan tidak boleh kosong, dan seterusnya ya. Berarti kita isi ya. Kita isi nama bebasnya. Saya isi nama sendiri. Merang apa ya, SPP gitu. Ada cache. Nah, saya switch dulu. Oke ya. Nah, ini tadi ya, kan
saya coba isi data kosong, kemudian muncul error. Setelah itu kita coba isi datanya dengan tidak kosong, diisi semua, kemudian klik simpan. Oke, not found karena tadi actionnya ya masih ke arus kas ya, harusnya ke kas. Kas view itu indeksnya diubah dulu. Nah, ini kenapa error? Itu di redirectnya ya, karena kan tadi berhasil ya. Nah di sini, karena ini berhasil, save, kemudian redirect ke kas. Tadi kan ini harus kas, ini dihapus, harusnya ke kas. Oke, masuk. Ini diedit lagi. Nah, oke. Udah berhasil ya, masuk ya, datanya udah bertambah. Kita coba tes tambah lagi. Oke, datanya udah bertambah di sini. Kita tambah lagi nama Budi. Jurusan manajemen misalnya. Simpan, oke, ya. Oke, udah betul ya untuk kode tambahnya ya. Berarti nanti silakan dipelajari untuk kode-kodenya untuk menambah seperti ini. Luangkan waktu untuk dibaca kodenya ya. Jadi kalau sama kayak kita dulu zaman SD ya, jadi bisa membaca, bisa menulis gitu. Terutama kita bisa nuliskan coding aplikasi bahasa pemrograman, ya kita nggak akan bisa nulis kalau membacanya belum lancar. Jadi bisa sambil dibaca, ini kode ini maksudnya apa sih, kode ini maksudnya apa, kemudian setelah bisa paham, nanti saya yakin ingin menuliskan kembali kodenya itu pasti akan lebih lancar lagi. Jadi seimbang antara knowledge, pemahaman Anda tentang kode, kemudian bisa menuliskan kembali ya. Oke, sekian untuk video tutorial kali ini. Nanti kita lanjutkan ke tutorial berikutnya di ubah dan juga hapus ya. Oke, terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.